kepala ini mesti diajak untuk memikirkan agama. Kalau kepala tidak diajak memikirkan agama, dia akan memikirkan selain agama. Kepala mesti diajak memikirkan nanti kalau saya mati apakah husnul khotimah. Saya sangat setuju dengan Pak Somad. Kita harus berpikir dengan sempurna, memikirkan tentang agama. Saya sangat sependapat dengan apa yang Pak Somad katakan. Kita harus berpikir dan memikirkan tentang agama. Tapi menurut saya, bolehkan saya berpendapat, Pak Somad tidak berpikir dengan sempurna. Yang pertama yang menjadikan alasan bagi saya yaitu surat Bayyinah ayat 5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudin hunnafa wa yurimus salata wa yu'tu zakata wa zalika dinul qayyimah. Padahal kamu hanya diperintah untuk menyembah Allah dengan ikhlas semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus benar. Sekarang saya tanya Pak Somad atas ayat ini. Siapa yang menyuruh Pak Somad sholat hari ini? Dan siapa pula yang menyuruh Pak Somad berceramah? Dan siapa yang memberi Pak Somad gelar ustadz atau guru? Bukankah agama milik Allah? Adakah Allah memberikan gelar ustadz? Dan adakah Allah memberi perintah untuk sholat? Dan adakah Allah memberi perintah untuk berceramah? Tolong jawab pertanyaan ini, Bapak Abdul Somad. Dan jangan Bapak merasa benar. Sesungguhnya yang benar itu bukan Bapak, tetapi Allah. Dan jangan merasa lebih hebat dari saya. Kalau Pak Somad terkenal, saya akui. Kalau Pak Somad belajar ke luar negeri, saya akui. Tapi pertanyaannya, yang suruh belajar ke luar negeri siapa? Adakah Allah yang menyuruh? Awaludini ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Yang nyuruh belajar itu siapa? Sementara Nabi utubu ilmi walafisin, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Perbedaan tuntut dengan belajar adalah belajar kita hanya tahu, menuntut adalah meminta hak. Sebab setiap insan, setiap jiwa diberi hak oleh Allah untuk mendapatkan agama. Itu yang harus kita tuntut, bukan belajar. Belajar kita hanya tahu, tidak dapat. Kita hanya tahu dan kita pintar. Tetapi kita tidak minta, berarti kita tidak dapat. Kemudian, dengan siapa Pak Somad belajar? Bukankah ayat tadi mengatakan padahal kamu hanya diperintah? Yang ada dalam kitab surat An-Nisa 59, ada 3 nama yang disebutkan. Wa atiullaha, taat kepada Allah. Wa atiur rasul, taat kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemegang kekuasaan. Adakah salah satu dari nama itu yang Pak Somad temui untuk mendapatkan jalan yang lurus benar? Sekarang saya ajarkan Pak Somad tentang rukun iman. Izinkan saya untuk mengajari Pak Somad. Meskipun Pak Somad lebih terkenal dari saya, tapi Pak Somad jangan merasa lebih benar dari Allah. Rukun iman itu 6 perkara. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada nabi dan rasul, percaya kepada kitab, percaya kepada hari akhir, dan percaya kepada kadar baik dan kadar buruk.
Yang mana dalam 6 macam ni yang Pak Somad temui, kenapa disebut 6? Ada jumpa dengan Allah? Atas dasar apa percaya kepada Allah? Ada jumpa dengan malaikat? Atas dasar apa percaya pada malaikat? Nabi dan Rasul ada jumpa dengan dia? Atas dasar apa percaya sama dia? Satu-satunya yang bisa ditemui hari ini adalah kita. Coba lihat Bayyinah ayat 2. Apakah kita disuruh membaca atau mendengarkan? Bayyinah ayat 2 menjelaskan Rasulun minallahi ya'lu suhufan mutahharah, yaitu seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang suci. Kalau rasul membacakan berarti kita mendengar. Iqra bismi rabbika bukan ditujukan pada kita, tetapi kepada Muhammad Rasulullah. Jadi yang dalam agama ini yang terpenting Pak Somad paham, bukan sok paham. Bagaimana kita bisa paham? Awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah atau bertemu dengan Rasulnya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Yunus 47, wali kulli ummati rasul, setiap umat mempunyai rasul. Fa iza jaa rasuluhum, apabila rasul mereka telah datang, kudiya bainahum bil qisti, maka diberlakukanlah hukum bagi mereka, wa hum la yuslamun, dan sedikit pun tidak dizalimi. Mana Rasul Pak Somad? Kalau Rasul hari ini masih ada, Pak Somad untuk apa? Bagaimana Pak Somad bisa mengambil peranan seorang Rasul? Jika tidak mungkin Allah lebih benar dari Pak Somad. Allah mengatakan wali kulli ummati rasul, setiap umat mempunyai Rasul. Bukan setiap umat mempunyai ustaz. Allah tidak katakan setiap umat mempunyai ustaz, tetapi wali kulli ummati rasul, setiap umat mempunyai rasul. Wa iza jaa rasuluhum, apabila rasul mereka telah datang, kudiya bainahum bil qisti, maka diberlakukanlah hukum bagi mereka, wa hum la yuslamun, dan sedikit pun tidak dizalimi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semua datang dari Allah dan semua juga akan kembali kepada Allah. Kalau semua datang dari Allah, berarti kita berasal dari sumber yang sama, berarti kita bersaudara. Bersaudara itu saling mengingatkan. Dan jangan marah kepada saya. Mari kita saling mengingatkan dalam urusan kebaikan. Saya tidak benci dengan Pak Somad, saya sayang. Atas dasar kasih sayanglah saya menyampaikan ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Pusikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Walaupun kita berbeda, tapi kita tetap saling cinta. Salam damai.